Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seputar literasi keuangan dan seputar bisnis. Bukan hanya teori, tetapi implementasi di lapangan. Teman-teman, sahabat investor atau para pelaku UMKM, konten ini saya buat hanya sharing, bukan mengajarkan, tetapi pengalaman yang pernah saya implementasikan di dalam mengambil keputusan, baik untuk transaksi di pasar modal, membeli saham suatu perusahaan PTK dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Apakah dengan metode analisa ini bisa digunakan untuk membeli suatu perusahaan yang berkategori UMKM? Jawabannya ya, tentu saja bisa, asal teman-teman menguasai analisa-analisa yang telah saya sharing, menjadi salah satu fondasi dasar di dalam mengambil keputusan. Begitu ya teman-teman. Jadi karakter suatu perusahaan yang sehat, yang memiliki value yang tinggi, yaitu lihatlah dari yang pertama, yaitu cash flow. Cash flow wajib positif, yaitu di atas 0. Tanpa cash flow, tanpa cash, yang saya maksud, bisnis akan mati. Itu yang pertama, yaitu cash flow wajib positif. Ingat ya teman-teman, tanpa uang cash, bisnis itu akan mati. Dan yang kedua, yaitu profitable, menguntungkan. Modal kecil, profit tinggi, itu artinya efisiensi. Dan yang ketiga, yaitu grow. Perusahaan tidak stagnan, bertumbuh atau tidak, si perusahaan tersebut berkembang atau tidak, itu untuk melihat prospek masa depan. Yang lain yaitu mood ini yaitu kelebihan dari perusahaan tersebut. Apa yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan kompetitor? Pertanyakanlah, apakah bisnis ini gampang ditiru? Dan yang keempat yaitu efisiensi. Pendapatan lebih besar daripada biaya, itu bisnisnya sehat. Begitu ya teman-teman. Efisiensi, biaya lebih kecil dari pendapatan, artinya bisnisnya sehat. Dan yang kelima yang sangat penting, apakah bisnis ini bisa ditiru atau gampang ditiru? Jika jawabannya tidak bisa ditiru atau susah ditiru, maka value-nya tinggi. Gitu ya teman-teman. Jadi dengan menguasai konsep dasar ini sebelum mengambil keputusan atau menganalisis dengan kacamata rasio keuangan seperti price book value, return of equity, net profit margin,
debt to equity ratio. Inilah yang kita lihat sebagai langkah awal memilah atau mengcompare suatu perusahaan yang akan kita beli. Gitu ya teman-teman. Apakah bisnis ini berkategori UMKM dengan skala kecil, atau kita akan membeli saham suatu perusahaan yang telah resmi melantai di bursa. Begitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.